Ida bi'an alikane jentol atau amu koran itu ami kelan pakan. Terus riyen jual beli itu gak pakai mata uang tapi barang ketemu nopo. Barang. Hingga lamun ana foto aman itu jinsan sak jenis cerita kok den syarat apa alkohol kok langsung. Wal masalah tu lan padha wa taqabudu lan langsung ditampa. Qabla tafarruqis jenenge bisa. Au jinsa ini utawa anane to'am dua jenis kahin to jenis gandum bahasa irenan sa'ir. Jenis gandum atau jagung jazam kewenang apa atafadulu apa luwi-luwian tapi tetap wasfuru talantin syaratnya wal fululu langsung watako budulan pompo. Terus teng hadis namung to'am lewat to'amu te to'am kang aran to'am ma perkara kusida kang den sejaba malih dukmi krana dirasakno iku iktiyatan ana kalane dinggo kekuatan kaya wong mangan jagung beras au tafakbuan dadi go enak-enak kaya wong mangan apel mangan opo au tadawian niat dinggo obat jenis makanan yang fungsinya untuk obat. Lawa atikotul usuli ta pira-pira apa daging apa jenenge tepunge pira-pira pokok al mukhtalifatil jinsi kang asal usule beda. Wa khululu halan cukae. Wa atikotul usuli utawi tepunge pira-pira pokok al mukhtalifati kang beda-beda. Al mukhtalifatil jinsi kang beda-beda asal usul jenis. Wa khululu halan cukae mukhtalifatil usul wa adhan balan minyak-minyake mukhtalifil usul iku ajnasun dianggap sak jenis. Waluhumu ta pira-pira daging wal albani pira-pira susu kadhalika sak jenis fil adhan. Titik. Wal masalatu te masalah iku tuk tabaru dene to komo masalah sing diceluk padha iku apane fil makili kae lan sing iso ditaker ya takerane wal mauzuni wal mumasalatu tuk tabaru fil mauzuni wasna. Kawal mutabaru te mutabaru waliku ada di ahli Hijaz iku umume ada di ahli Hijaz itu Mekah Madinah Thaif di ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawama te perkara jila kang ora den kinawuri apa mayu ra'ayu den raksa fi ing dalem apa ada di baladil ba apa adate negara kawasan penjualan. Wakila al-kailu ketika enggak diketahui ukurane takeran. Wakila al-wasnu timbangan. Wakila ya takhayyar milih. Wakila ingkana lahu aslun utubiro kalau dia asal usul utubiro maka dinilang apa asal titik. Wan nakdu temata uang binati kenana matang uang liau kato amin kaya adal pakanan bito amin titik. Walau ja'alamun adal sop uang jizafan hale tumpuan niku rapati dihitung per individu atau per ekor per batang tahminan kelan kira-kira lam yasiha mukora sapa be jizafan. Wa in kharaja sanajan to nyata metu maknane nyata wa in kharaja senajan to metu apa iki perkara loro antarane iwat lan muawwal anhu sawaan hale padha waktu tabaru lan den itu ngopo almu masalatu apa padan waktal jafaf ing dalam wektu ukuran kering waktu tabaru lan terkadang itu ngopo al kamalu standar pas ideal awalan ing dalam asal usule fala yubau mongko ora kena dentol apa rutobun apa kurma teles biru tobin wala bitamrin lan ora kelawan tamr kurma sing wis kering wala inabun bi inabin wala bi zabibin lan ora kelawan zabib inab iku anggur teles zabib iku anggur garing la wa ma te opo wae la jafafa kang ora ana garing mujud au kedima kal kisah kodene kerai wala inab lan anggur alladzi kang la yatasaya kang ora iso mengering apa inab mesti ada jenis inab ning Arab sing gak iso dikeringkan gak iso digawe sim-sim iku layu bau aslan raiso didol kelawan sejenis aslan kelan babar pisan. Wa fi qaulin tapi cukup masalah tuhu apa padane kabeh ban hale garing. Rutuban hale teles. Wala takfilan ora cukup masalah tu dakuk apa padane tepung wasawek lan sawek nama tepung kagel khubzi lan roti. Bal tu tabaru bal tento apa masalah tu padan fil hubub ing dalam pira-pira bijian habban ya hari rupa biji. Wa fi hububi dini lan ing dalam wafi hubu biduhni lan ing dalam biji-biji ya dadi minyak kasim-simi kaya jenis sim-sim ya diitung huban hale hub adunan to hale minyak wafil inab diitung zabiban hale wis dikeringno akhal li inabin utawa cukae anggur wa kada alasiru persan fil asal wafil labanan au samnan utawa samin ki jenis laban ya au makhidon utawa susu kecut terus saya difermentasi jadi saya itu sing kados yagut iki yagut fermentasi kados sing Semarang iki apa lho iki dodolan mil lho yagut cimori ya yagut cimori nane au makhidon sofian wala tafilan ora cukup wal masalah fi sairi akhwali kal jubni ka dene
juben itu susu ya juben susu sing cek kecut atau kal jubni wa adonan roti walakit lan susu kental atau susu kering wala tapi lan ora cukup masalah tuma apa gawe peradanan perkara asarat kang labuti sing dalem apa anaru apa geni ditok lan dimasak awil kila atau digoreng kila mana dene koli ayak lakilan awis sayyi atau dibakar sawiya yaswa sayyan mana apa dibakar wala durulan ora gaya apa tak siru tamyizin apa kas sing krana bedakno kal asali kodine tolo kurma tolo madu dari tolo madu digodhog tapi melibatkan api mau sekedar go misalnya tolo mbek madu wasam lan samin uber kan waida jumiat samin lho yo jenis olahan masakan sing saking susu saking macam-macam saking madu waida jamat nalikane ngumpulno apa asofatu apa satu akad sokoh manane sakat ribawian ing ribawi minal janiben waqtalah lan beda-beda bal jenis minhum saking janiben kamu di ajwa den godene samute kurma ajwa wa dirhamin bimudin wa dirhamin wa kamudin wa dirhamin bimudin o dirhamaini awinau itu warna loro kasih khafin kaya normal wa muka saratinan sing pecah bima kelawan salah jenis barang loro mau apa halima babatilatun mako kata mangke kula terang wa hurumulan haram wa ulahni adal daging bil hayawan lan hayawan min jinsi sangi jenise daging lan hayawan. Ate jenise hayawan sing sejenis daging iku sejenis hayawan iku wa kada kuwi jinsi tanpa jenis iku memakulin sangi barang dipangan wa iri lan liyane makul bila daring dalam tolak. Kalau terang jadi riba ini sudah habis ya. Riba itu ada dua, riba yang kita kenal sudah binasil Quran ya, riba yang kita kenal binasil Quran yaitu ribal fadl. Jadi riba di dunia itu sekarang tinggal ribal fadl. Karena ribal makulat jinsan bi jinsin itu sudah enggak ada karena sekarang sudah ada alat tukar. Alat tukar yaitu uang atau apa uang ya sekarang istilahnya. Sehingga karangan-karangan seperti ini itu sebagai kelangenan. Jadi dulu itu orang beli sesuatu itu memang barter, napa? Barter. Nah, kita warai nek jadi wong alim maknane iku ping 3. Kula sering maknane kitab ping 3. Mergo maknane bek niku yatine yo tukar. Napa? Tukar. Sira maknane tukar. Kemudian oleh ulang-ulang fikih karena takut jumbo terus bae datang ke penjual paham ya, mustari darani sakjane ya rapati bener istilahnya maksudnya rapati bener secara aslul lughat tidak seperti itu ya, makanya kalau aslul lughat misalnya masih Quran atau hadis itu tidak mesti semua karena butuhnya istaro ya penukar ba'a ya penukar nanti terserah siapa yang memulai. Nah dulu itu entah gimana orang dulu cara berpikir jadi kadang di daging 2 kilo atau 1 kilo dijolo sapi. Padahal daging itu daging sapi. Corong saya kan gak kebayang kok. Nah terus iya dicek ceritanya wong dicek. Lalu sehingga ada riba matumat jenis makanan ditukar dengan jenis makanan. Itu syaratnya harus sama dan harus langsung. Kalau balik malah di Islam zaman rasanya. Sehingga misalnya di Quran banyak komentar ulama-ulama. Misalnya inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli orang mukmin dengan surga. Sekarang itu Allah yang beli apa Allah yang jual? Gak kena mana nih. Kalau bahasa fikih itu maknanya istara itu membeli. Padahal yang benar itu maknanya ketika dari Quran itu bukan istara membeli. Allah menawarkan surga sebagai mabdi apa? Mati. Kemudian dijual, paham ya? Siapapun boleh beli, yaitu dengan jihad misalnya zaman itu misalnya dengan jihad. Berarti nak mana nih? Inna waslara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Sekarang saya tanya, orang mukmin itu pembeli apa penjual? Pembeli. Ada. Untuk rasa pasangan, orang alim-alim tinggal ngelawon. Tapi di orang alim rasa pasangan tambah geblek. Ya istaro itu maknanya tubuh kan, ya itu makna. Jadi makanya setiap bahasa itu ada pembakuan, apa? Pembakuan. Jadi fikih punya pembakuan bahasa disebut terminologi atau istilah.
Tapi lughat itu terbebas dari itu semua. Lughat itu terbebas dari itu semua. Misalnya sholat cara fikih ya sudah satu perilaku atau ucapan yang dimulai takbir di akhir itu sholat. Tapi cara fikih, nah cara lughat adua. Sehingga ya mendoakan Nabi ya sholawat apa? Sholawat, paham ya? Ketika Nabi minta didoain sahabat ya washolli alaihim, silahkan Muhammad kamu harus mendoakan mereka. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ka iso mbok manani salat. Berarti Nabi rak jenazah. Napa manani salat sesuai istilah fikih. Allah dan para malaikat mensolati Nabi. Dianggap Nabi kabudut kan keliru. Mana nih? Mendoakan. Nah, riba juga gitu. Sama tak jadi riba mana nih? Sesuatu yang munda itu jenenge riba. Nah, munda yang positif lewat sedekah atau lewat kebenaran disebut riba. Tapi munda dengan transaksi yang batal disebut riba. Karena riba itu maknanya munda. Jadi maka orang kafir kalau ngenyak Kanjeng Nabi Muhammad itu aneh-aneh. Wong dagang jual beli yang golek bati, paham ya? Wong rentenir yang golek bati. Jadi podo-podo maknanya ziyadah. Apa? Ziyadah. Makanya mereka mengkritik Kanjeng Nabi muni innamal bai'u mithlul riba. Muhammad tuh yang kayak podo ae rentenir yo ngangkatno dhuwit. Monggo 1 juta dadi 1 juta 200. Kekulaan barang wedhus 1 juta, mbok dol 1 juta 200 yo ngundakno dhuwit. Ya, makanya mereka mengkritik Kanjeng Nabi innamal bai'u mithlul riba. Terus kemudian Allah membela nabinya tentu wa ahallallahu bai'a wa harrama riba karena ini menjadi kemaslahatan publik. Yaiku ana wong duwe wedhus kepengin duwe dhuwit, ana wong duwe wedhus kepengin duwe dhuwit. Utawa ana wong duwe dhuwit kepengin duwe munda. Sehingga ini transaksi real, cara ekonomi transaksi real. Yaiku wong duwe wedhus adol kayu 1 juta. Paham ya? Dekne zaman ngrumat sangka wedhus cilik nilainya mau 400. Berarti ketika ngrumat dekne naik 600 mergo kayu 1 juta. Berarti ada transaksi real di mana penjual kambing ya sebadi 600 mergo zaman kulaan ngrumat mulai cilik ya ini mau kelangan 400 sekarang nilainya 1 juta. Berarti badi pinten 600 real itu nyata. Kemudian sing kulaan 1 juta dia bisa menjual di pasar lagi 1 juta 200. Berarti pengulak juga untuk 1 juta 200. Nanti sing ape niat ngamal itu ya misalnya juga mayoran atau apa-apa ya untung karena kasil kajate kepin mayoran bisa nyembelih. Ini real, semuanya real. Nah, beda dengan riba. Riba itu ada orang utang 1 juta, mbok digo apa kono? Cek digo judi, cek digo walimatul ursi, cek digo pasanan, cek digo apa ae. Jenenge utang 1 juta. Kemudian tanpa harus ada transaksi 1 juta ini, bahkan bisa saja 1 juta ini digo transaksi konsumtif, misalnya digo mayoran. Kemudian tetap harus naik 200 dengan tanpa sebab, apa? Dengan tanpa sebab. Duit iku mbok ilangno ya secara rentenir dadi 1 juta 200, paham ya? Mbok nggo dagangan kowe rugi ya tetep 1 juta 200. Mbok nggo judi ilang ya 1 juta 200. Mbok nggo sedekah salam templek kiai nyaur ya tetep 1 juta. Berarti ini kan bahaya bagi kehidupan sosial karena sesuatu naik tanpa butuh sebab. Tanpa butuh sebab. Sehingga wis ra butuh sebab tanpa akhir. Tanpa akhir artinya jika dalam bulan Mei kamu tidak bisa nyampe 1 juta 200, ya lipatannya terjadi di Mei, Juni naik lagi, Juli naik lagi, April naik lagi. Makanya ini bahaya sekali. Makanya kekacauan ekonomi dunia tetap paling utamanya dipicu riba. Karena tadi ada sesuatu yang nggak nyata tapi harus naik terus. Nah sebetulnya riba itu ya ono afatnya begini. Banyak orang kaya di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia. Kalau kan nanti mengkaji ekonomi Islam, banyaklah referensi saya. Sebetulnya riba itu ya afatnya pada dua-duanya. Misalnya begini, saya misalnya rentenir, ngutang no Badrun 1 miliar. 1 miliar itu kalau bunganya 10% saja kan sudah 25 juta. Bang, 3 per tahun atau per bulan. Per tahun saja langsung. Atau per bulan apalagi. Berarti tiap 1 tahun menjadi uang saya 1 miliar 25 juta. Berarti tahun kedua 1 miliar 50. Tahun keempat sudah 1 miliar 100 ya. Nah, keempat tahun ya. Berarti per 4 tahun jadi 1 miliar 100. Kalau 8 tahun 1 miliar 200. Nah kemudian ternyata Badrun itu bangkrut.
Bangkrut entah karena nakal, judi atau karena apa saja, nggak mau tahu. Pokoknya bangkrut. Atau dia menjadi kaya raya karena uang itu. Kaya raya karena bisnisnya hoki, karena uang itu. Ya kemungkinannya dua. Nah kemudian saya sebagai rentenir karena ngira uang saya sudah 1,4 miliar, saya ulang ini, karena saya ngira uang saya sudah 1,4 miliar. Kemudian saya berani beli sesuatu atau beli saham yang nilainya 1,4 miliar. Ternyata, ya ini ternyata kan sebetulnya rentenir itu ya khayal, ternyata Badrun itu bangkrut. Saya kan nggak bisa bayar 1,4 miliar, nyatanya uang itu nggak ada, uang itu hanya dalam hitungan khayal saya. Kalau per tahun naik, ternyata pabrik yang meminjam pilot. Sebetulnya saat menghitung naik itu naik real apa naik khayal? Kan naik khayal juga, bisa real bisa enggak. Makanya kan sebenarnya bisa real, bisa enggak. Real kalau nyata dibayar dan nyata yang utang enggak bangkrut, bisa enggak kalau pilot atau tidak pilot tapi menipu. Di pengadilan mempilotkan diri. Potensi ini kan ada terus, apa? Ada terus. Nah, kalaupun potensi itu udah ada secara nyata dirasakan dua belah pihak, sebetulnya nyata di level masyarakat. Misalnya dua belah pihak itu nggak merasa rugi karena baik-baik saja. Sebetulnya korbannya seluruh masyarakat. Karena tadi, kalau Badrun punya perusahaan besar dengan bunga 10%, pasti barang yang harusnya nilainya misalnya 10, dia harus menjual 11. Nah, harus ada lipatan di atas ribanya dia, di atas kewajiban dia bayar bunga. Paham ya? Seorang lagi. Sebetulnya masyarakat bisa mendapat barang itu dengan harga 10.000. Gara-gara produsennya pakai riba, mau tidak mau dia harus menjual 12.000. Dan 2.000 ini kan sebenarnya beban bunga yang kewajiban produsen, ribanya konsumen karena dia harus bayar riba. Akhirnya apa? Masyarakat masif, masyarakat semua ikut nanggung bebannya riba. Meskipun yang melakukan riba merasa baik-baik saja karena ini dagangannya laris, bisa bayar rentenir, rentenirnya baik-baik saja. Karena pikiran dia dapat riba juga baik-baik saja. Itu dalam konteks yang baik-baik saja. Apalagi, tapi masyarakat kan jadi korban. Makanya riba itu pasti haram. Makanya Allah juga betul ngendikan yang hakuwah riba. Ini penting. Makanya orang Islam juga harus diingat. Jadi riba itu ngeri. Nah bayangkan kalau utang itu antar negara. Antar negara. Akhirnya misalnya negara utang sama IMF atau apa saja, hitungannya kan gitu. Mau bikin tol ya dihitung harga plus ngejar bunga. Dipakai apa saja mesti ngitungnya plus ngejar bunga. Bukan tol saja, kita pun siapapun misalnya gue jadi kontraktor jalan raya karena uangnya pakai riba. Pasti nanti bikin fee atau bikin apa saja ya yang ngitung itu. Nah, itu kan ibarat kayak harga dinaikkan, maka kamu menjualnya juga dinaikkan. Lah iya kalau dinaikkan karena real, ini enggak dinaikkan karena riba. Jadi produsen tadi mau tidak mau kan setiap produknya harus dijual lebih. Kelebihan dari harga pokok dan laba ini menututi riba. Sebenarnya kalau misalnya ongkos produksi itu 8.000, sebetulnya produsen bisa menjual 10.000, itu sudah laba apa? Nah, dia harus ngitung laba plus ngejar riba kan? Akhirnya berarti produsen menjual berapa? Mengganti bahan baku, paham ya? Bahan baku termasuk barang dan bayar karyawan, ngejar laba karena jenenge bos ya kepengen badi, ngejar nutup. Nah, ini yang akhirnya kebebanan ke masyarakat. Makanya bohong kalau orang bilang selama ini yang pakai riba baik-baik saya, baik-baik dia semua. Karena tetap rumus untuk ngejar bunga ini pasti dibebankan konsumen. Itu dalam kondisi normal payu dagangan. Bayangkan kalau nggak payu. Kalau nggak payu lebih jeblok lagi. Ya muka-muka ada orang payu, jadi ben podo rugi nih. Karena tadi rentenir yang menghayal uangnya naik terus karena sudah dipakai kreditor. Ternyata kreditnya pilot. Nanti yang hilang gak bunganya tok sak bobo. Karena ini taqabbala wa minna wa minkum. Jadi jangan kira Allah ndak ngukum, yang ngukum. Makanya banyak rentenir bangkrut. Kowe aja terus dadi wong saleh. Apa pengiran ngaramno riba, kita nanti tambah sugih. Kowe ya goblok pisan, sing bangkrut ya pirang-pirang. Lah wong saleh bangkrut ya luwih akeh, tapi kan ora tau bangkrut, pancen ora tau sugih. Bangkrut iku kan tau sugih terus bangkrut. Wong saleh kan ora tau sugih. Wis biasa wae. Makanya ini riba yang sering ada di Quran dan sering di semua hadis sebenarnya yang banyak ya riba ini riba al-fadli ya Pak. Riba al-fadli atau riba al-fadli. Jadi riba itu banyak, tapi yang hampir punah itu
ribal matrumat karena sudah tidak ada jual beli pakai barter. Hampir nggak ada. Kenapa hampir nggak ada? Kalaupun ada teori modern jual barter itu beda jenis. Kalau beda jenis kan nggak ada riba. Apa? Kalau beda jenis kan nggak ada riba. Ya jadi saya mohon sekali sampean harus seperti saya. Meskipun hukum itu sudah tidak bisa melakukan karena zaman, tetap kita tahu bahwa argumentasi kebenaran hanya ada pada Allah dan Rasul. Disebut kul falillahil hujjatul baligh, bahwa otoritas tertinggi, akal terbaik, akal tertinggi, keberkahan tertinggi tetap pada hukumnya Allah dan Rasul. Saya pernah membawa makalah ini di kajian ketemu saya banyak termasuk Mbak Nafek. Kenapa saya cerita ini? Karena memang syarat kebenaran harus diuji oleh sekian mas saya, sekian kiai. Saya bilang gini, oke di Indonesia nggak ada rajam, orang zina muhson nggak dibunuh secara rajam, ya? Kita tahu mungkin zaman akhir dianggap sadis, misalnya terima zina suka sama suka saja kok dihukum rajam, dan itu dianggap sadis karena pembunuhan. Maksudnya saya ngisi seminar itu ada banyak mas saya, butuh saya supaya saya butuh pembenaran karena kebenaran harus masif, harus masif dia bilang. Bahkan termasuk di depan yai ketika acara di Anwar saya ngomong seperti ini. Dan saya ngomong di mana-mana supaya jadi masif. Mungkin orang LSM menyoal terlalu sadis lah, zina suka sama suka kok dihukum se-ekstrim itu rajam misalnya. Oke, misalnya dalam konteks Indonesia kita tidak melakukan rajam karena nggak negara Islam dan macam-macam. Tapi kamu harus tahu hikmahnya rajam apa? Hikmahnya rajam adalah memperkecil pembunuhan sebetulnya. Coba sekarang kamu lihat di TV. Gara-gara nggak ada rajam, berapa pembunuhan yang sadis? Seorang istri cemburu suaminya dibunuh, seorang suami cemburu istrinya dibunuh, seorang pacaran cemburu pacarnya digendak orang dibunuh. Sebetulnya makanya kita harus menyoal sama ya tentu LSM yang oknum yang mengatakan hukum Islam itu sadis. Kenapa harus ada rajam? Sekarang saya tanya, andai kan rajam diterapkan dan orang zina dibunuh misalnya, itu paling nggak sampai 1%, 0, karena syarat membunuh karena zina itu syaratnya ketat sekali. Disaksikan orang 4 itu saja harus tepaan. Nak penginceng itu nggak sah karena berarti fasik untuk tukang nginceng. Lah kemungkinan wong soleh delok ngono iku ora ono. Iya ta? Nggih. Wong soleh kok ya syaratnya zina terbukti kan saksinya orang 4. Iku nak kowe nginceng jarak, iku wis fasik sih. Latuk balu syahadat tukang, mergo tukang nginceng. Syarat iku kudu 4 itu tepaan, apa? Tepaan. Lah tepaan piye orang 4 adil kabeh. Tepaan. Ada golek kanca, misalnya salam roh terus duh ono main tuh. Ayo delok. Iku wis fasik. Mergo delok aurat iku wis haram kok malah aja-aja. Iku wis fasik. Terus piye ora piye sing ngongkon ngono ya. Jadi kemungkinan itu kecil. Napa? Kecil. Terus 2 nyuwun sewu karena hamil itu pun kecil. Karena wong saiki wis niat zina wis mbok nganggo kondom, mbok nganggo pil apa serah. Artinya rajam itu tidak sadis. Bandingkan kalau nggak ada rajam, kemudian orang melampiaskan dendam cemburunya dengan pembunuhan yang sadis. Banyak kita temukan pembunuhan sadis. Makanya saya senang delok TV kasus di TV lucu atau di Metro. Bukan apa-apa, saya sebenarnya delok kasus itu niat saya. Banyak mana coba ketika Islam tidak tegas, hukum Islam artinya nggak diterapkan, sama diliarkan kemudian terjadi pembantaian masif karena cemburu, karena salah paham. Coba utang piutang karena nggak diatur oleh Islam. Maksudnya Islam mengatur tapi nggak dilaksanakan. Pembunuhan karena utang piutang banyak, karena cinta banyak, karena cemburu banyak, karena demenan banyak. Bahkan sang mangkel itu ada yang alat kelaminnya digunting, betul wedok. Terus sing pacare anyar mangkel terus sing wedok dipateni di dapok semen. Coba artinya gini. Oke, kita tidak menerapkan rajam dalam konteks Indonesia belum mungkin. Setidaknya kita tahu argumentasinya. Ternyata tanpa hukum itu tidak lebih baik, apa? Tidak lebih. Misalnya kita tidak tegas mau tentangan, oke kita sepakat karena kita ada negara Islam. Tidak apa-apa nggak mau tentangan, wong kita ada negara Islam. Tapi gara-gara hukuman ke maling tidak tegas, ternyata maling itu liar. Bukan sekedar nyolong tapi bunuh, kadang mergoskan. Tapi kenapa ini terjadi? Ya karena kita tidak tegas kan gitu. Tapi anehnya ketika Islam tegas dianggap anti kemanusiaan. Maka kita akan ngomong begini terus, bukan dalam konteks memaksakan hukum Islam, enggak. Setidaknya kita sadar
ketika Islam nggak ditegaskan secara aplikasi hukum, ternyata dunia lebih rusak. Lebih rusak. Ya coba kalau maling nggak kita tegasi, ternyata mereka nggak sekedar maling, tapi nyolong sampai bunuh. Kadang nyolong Rasulullah. Nyolong Rasulullah gini contohnya. Umpama ke maling nek wong sugih iku alpate mbok colong yang ijek urip donyane triliunan. Nyolong lah wong sugih wis duwe satpam, duwe pengawal, duwe CCTV kan angel colong. Akhirnya maling-maling nyolong ning desa-desa sing sapi kuru iku Rasulullah. Dadi ngalap nanti salam ras dorabi mergo sapine colong. Paham nggih? Bareng ras dorabi sing dilamar mutusno kan panjang. Terus ra payu rabi, mertuane mutusno mergo ras itu dilamar. Terus akhirnya kan dilacak, kenapa ras do ngamar? Sapine dicolong. Lho sapi dicolong ras do ngamar karena itu satu-satunya donyane. Terus akhirnya mertuane nyimpen, oh berarti kere buang itu. Dicolong pisan kok tuntas. Akhirnya dibatal loh. Efeknya akan panjang. Karena nyolong Rasul sallallahu. Ya itu terjadi juga karena tidak ada ketegasan menyangkut sanksi terhadap maling. Karena kita dianggap anti kemanusiaan ketika mau tonton. Padahal tujuannya Quran itu sitok. Sabdu daroe, hukum tegas itu supaya masalah selesai, bukan masalah sakit. Syukur-syukur dari ketegasan itu sudah cukup membuat orang berhenti. Kemudian tidak ada kriminalitas. Karena ini jenisnya kul falillahil hujjatul baligh. Coba dunia nanti centang perenang gitu, tetap sebab utamanya itu riba. Bayangkan sesuatu yang nggak menghasilkan badi tetap kecekik. Karena ini naik terus, naik. Dan nanti yang bangkrut alhamdulillahnya tadi. Ternyata yang rentenir sendiri bangkrut itu syukur kita di situ. Karena yang tukang kredit itu ya pintere ra karuan. Ora pailit dipailit no bebas dadi padha bulet. Itu sudah sunai pangeran. Apa wa kadzalikan wali ba'da zalimina wong antar zalim mbek Allah saling dikuasakan. Apa saling dikuasakan. Jadi misalnya gini, ada orang biasa selingkuh. Itu Allah gak ridho wong selingkuh kok tukaran mbek wong saleh. Wong selingkuh tukaran wong selingkuh adu demenan terus saling bunuh. Gun wali batu zalimina. Memang Allah punya adat seperti itu. Jadi misalnya gini, geng narkoba itu bentrok sama polisi itu tidak sesering bentrok antar bandar narkoba dalam perebutan wilayah. Man kula kadang seneng ndelok film gangster Cina. Kepentingan saya bukan koyok kue terus delok wong ayu ku amatir no. Amatir ikhwanus sayatin. Kepentingan saya itu karena tadi ada sunnatullah di mana ada wakadzalikan wali itu sunnatullah. Jadi coba ya gangster sama gangster itu lebih ekstrim timbang gangster dan polisi karena polisi itu tetap orang-orang baik. Orang-orang secara formal hukum legal menangani kezaliman. Secara umum tetap orang-orang baik. Ya, kalau ada oknum kan oknum, tapi secara umum itu orang-orang baik. Ini jarang benturan karena ini mendeteksi ada ini tuh lama sekali. Tapi kalau bandar narkoba antar mereka, wah itu cepat sekali. Kalau perebutan pasar saling bunuh sampai tukaran antar geng, no? Antar geng. Ya, karena Allah punya sunnah. Memang kalau orang zalim biar dilawan orang zalim sendiri dan mereka akan mengalami kekacauan. Coba sekarang tukang rentenir, penipunya itu wong soleh apa kreditur nakal kira-kira. Bank-bank tuh yang jadi bangkrut. Di bank apa saja. Gara-gara kredit nakal kan? Wah, akhirnya beberapa bank bangkrut. Ono sing digawa ning Cina, ono zaman eksitansil macam-macam. Itu karena kan gak mungkin bank kok dibangkrut wong soleh. Misalnya imam tahlil ndak kredite piro ngono, paham ya? Ya kiai tahlil, abe bangun masjid ra ono sing diutangi, paling masjid kan 2 miliar dadi. Paham ya? Tapi nek pabrik ban ning Cina, investasi ning Eropa, wah utangnya miliaran triliunan kan? Coba sekarang rata-rata yang bangkrutkan rentenir itu kreditur nakal apa orang soleh? Kreditur nakal. Karena Allah sudah janji wa kadzalikan wali sekarang antar preman, antar maling atau antar penjahat itu matinya rata-rata ya antar mereka. Jarang karena tangan polisi. Cuma kebetulan yang lewat tangan polisi diberitakan TV yang dieksekusi karena narkoba itu saja. Tapi jumlahnya 1-2. Masih banyak yang duel antar mereka mungkin di pulau apa tapi tidak terdeteksi. Suka film Cina. Film Cina kalau berebutan pasar kan antar apa? Geng. Ini kena. Jadi wong terlalu mulia kayak geng Cina, no. Rokokannya ono sing jupuk. Sudah kok nang mulut gak gelem jupuk di. Bariku nyumet ya ono sih. Nyumet. Ane kalau nate ono wong mlete wong mulya.
Mulya wong daerah tertentu ya rada kiai wong mulya. Nggo rokok era gelem. Rokok terus santrine. Banyu king Cina. Kira ngono dadi kiai sembrono. Iku ora mulya ana kembarane, Pak. Kok iku ora terlalu mulya ana apa? Kembarane. Ora usah ngono biasa wae. Iki biasa kadang mulya kadang ora kok kangkang bener. Rokok dhewe kadang utang, kadang diamuk wong, kadang jauh ini biasa wae. Cetok kawulane pangeran, ya ana inane bareng ning dunya. Keren apa? Keren. Ora wong mulya-mulya kuwi. Mulane cara aku kowe mulya numpak mobil dibukakno santri ya apik ben wiling-wilingan kiai mulya. Aku lah ya tau bakane biasa. Pejabat ya dibukakno. Tapi kira usah sombong, geng Cina, narkoba ya dibukakno anak wae biasa wae. Paham ya? Kembarane akeh maksud apa? Kembarane akeh. Cuma cara aku nek ana santri kiai ini ben Pak mobil ya dibukakno, tapi karena adab. Ya. Adab. Tapi kiai ini ora usah bangga kembarane akeh ngono maksudnya. Paham ya? Bangga bagi kiai yo mulang ini iki mergo mulang lillah. Bangga mergo tahajud, mergo sujud bangga. Nek fasilitas duniawi kembarane akeh. Misalnya jadi kiai mulya gawe ta ono sing gawekno lho mangsamu bandar narkoba ora ono sing malah wayu-wayu ora brengosen ngene iki. Nak geng-gengan ya keren mereka apa? Mulyane pol ngrokok wis ning gone mulut cek ora sing nyumet to. Digane loro, cek kokar-kekar siap mati kok. Kondang. Itu mulane sing kuat sekuat-kuatnya memegang akidah Islam senajan to dalam amalia sing wis punah ora dilakoni. Misalnya riba. Rata-rata kadang-kadang wong nyang, utang kiai ora oleh. Ada utang renter dilarang kiai, kok kiai iso ngutangi. Dan mangke kiai bank pokon ngutangi. Tapi tetap semua kekacauan ini karena sistem riba, karena sistem riba. Nah cuma riba ora usah mbok terjemah bunga jare Mbah Mun. Kowe gak usah terjemah bunga. Ya nek sing ora riba. Wis menengah riba manane ya riba ngono wae dhewe Mbah. Kan maknane riba kowe mempersangkakan orang banyak. Biasa. Nek ora tamanan baru riba ya riba. Maknane apa Gus? Ora ono maknane. Bunga, mbah ya ora pegebak kok. Karena begini ya, kalau kamu maknani bunga, tetap ada qadrun yasirun minar riba yang menjadi faktor deflasi. Jadi mau tidak mau. Nah, kita tidak pernah tahu yang seperti itu indawa kayak. Saya pernah punya 2 tamu, sitok kiai soleh yang wedi mati, wedi akhirat, wedi neraka. Kowe ora kiai ra rasane kok bolak-balik ditamoni tiyang sing wedi mati, wedi akhirat. Sing sitok wong medhit tapi bener. Dia kadang medhit itu ya bener. Aku lagi kira wong medhit bener, selama bener. Kasusnya begini. Ya biasalah ning adat sak dunya. Kakak adik biasa lah cek rukun utang-utangan, cek rukun utang-utangan. Itu tahun 80 atau 70 kasus utang. Nah nanti saya sudah jadi kiai. Zaman Asura enak. Orang Jawa zaman Asura enak nanti saya kira enak tuh. Kalau nu seneng baliho teng Jogja. Ramadan maksiat libur. Setelah Ramadan titik-titik rumah saya ora maksiat meneh, libure diterusno. Ning gone daerah Warkrapyak lho nang ngene. Cok teng ya. Tulisane Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan titik. Aku sampai mandek numpak mobil. Bangsok bar Ramadan maksiat nah. Jebule libure diterus. Zaman Asura enak sampai ora enak meneh, cuma nganggo tekem. Nanti apa asu enak, berarti ki rada peminat. Kasusnya begini. Ya mau sing sitok kiai wedi dosa. Wedi riba, sing sitok medhit tapi bener. Sampai berapa lagi kurang medhit bener. Begini. Ini bisa nyata, tanya ke saya. Gus, ya mbek tukaran jeneng wong tukaran. Gus, niki zaman tahun 70 napa 75 kan biasa ijek rukun misalnya ponakane sunat. Ya cah cilik sunat begini kan ponak. Paham ya biasa lah wong desa ora duwe. Wis pokoke dolo pedhetku. Ngok gampang. Didolo pedhet minangka den utang. Ya pedhet lho anake sapi lho jenenge pedhet. Paham ya? Nah, ya sudah mungkin zaman itu wong digawe montek 30.000. Pinten? Wong gladak ibu, gladak sing mewah iki dalem ibu. Gladak terbaik ning narukan mungkin sak kecamatan Kragan. Iku riyen Mbah Buyut itu tukune piro-piro? 7.000. Zaman Badurrahman. Badurrahman Basidik ya, Mbah Badurrahman Basidik, Mbah Fatimah terus ibu. Kulo generasi keempat. Niku montek 7.000. Dari mak-mak, kalau kan sering jagoan mbek mak-mak sepuh-sepuh ya, ada yang pernah budhe dulu. Iku nak adol sapi liali, iku montok duit 300 rupiah. 300. Untuk sapi.
Ngedol sapi kumedi Rp300. Tapi wis kena go mangan setahun ndak takon. Mak lha iku piro? Dhisik iku kan ana pecahan di bawah Rp1. Sak ringgit, sak ketip, sak paham ya? Oke, wis yo. Kowe iso bayangno kan zaman dhisik. Wis, walhasil wong iku ora iso nyaur terus tukaran, ya. Bab tukaran. Bareng tukaran saiki tahun 2019. Tukarane 2007 lah pas ning nggon aku Mas Nyai lagi 2 tahun. Kan bapak wafat 2005 2007. Terus nyaure iku dikrus pedet rego saiki ta rego dhisik. Lah nek rego dhisik 300.000 kan tok pitik. Emang tak arani, sing medhit iki bener lah ya lho Gus. Jarene kiai iki ku mau riba, tapi apa nyaur aku 300.000. Niku pitik dijat rantuk, pitik kuru rantuk. Lah kiai ini aku iku gelem nyaur rego pedhet iku gelem, tapi nak dhisik utangku tak dol wae 300.000 nak tak sahur 7 juta iku riba, mergo 300.000. Lah iki kiai soleh goblok ya iki. Medhit tapi bener, soleh tapi goblok. Perkarane moh 300.000 dadi 7 juta. Aku mendinge jenengan wis oleh campur medhit iki aku wis. Butuhe mergo moh nyaur 7 juta. Nek kepengine nyaur mau 300.000. Mulane kangkang nek diutang hati-hati, kan anggere nyaur saiki potensi riba. Paham ya? Jadi misalnya kaya Basur utang salam, Kang. Aku rabi Kang, kowe wayah Kang tak utang pedete. Ora kan utang rabi kan wayah ya. Kok kebutuhane ku akeh. Yo, oke. Terus gak disaur 5 tahun. Oke. Terus kowe piye oleh ngukumi? Kadang rego iku yo kacek akeh tenan. Mungkin nak 5 tahun sik mirip-mirip. Lah saiki misale tahun 70 nganti 2007 gak iso kebek. Iki mau kacek iku 300.000 ambek 7 juta. Pedet saiki regane piro? Pedet lah. 7 juta. Menawa luwih nak sing limusin wis gawe pedet dhisik kan gak ono limusin 7 juta. Terus saiki pertanyaanku, ketika disaur 7 juta iku riba to, Guys? Ayo jawab. Kalau ada nilai ya malah ada riba itu maknanya piye? Nilainya piye? Aku mendingan sing kiai yo kiai desa ora kiai saleh kiai desa ora jelas.